Indonesia pernah mengalami masa kelam di tahun 1980-an. Saat itu penembakan-penembakan sering terjadi. Mayat bergelimpangan di pinggir jalan atau kebun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Biasanya ada luka tembak dan tubuh terikat dengan tali yang sangat kuat. Masyarakat pada tahun 1983 sampai tahun 1985 menyebutkan peristiwa ini sebagai Petrus atau penembak misterius. Fenomena penembakan ini menjadi kontroversi yang hebat di masa lalu. Meski demikian, tidak ada pihak yang bisa menentangnya. Masalahnya, proyek Petrus ini dilakukan oleh anggota TNI, meski tidak pernah mengakui atas titah dari presiden yang saat itu berkuasa, dalam hal ini Bapak Soeharto. Untuk mengingat seperti apa kejamnya Petrus, berikut ini adalah ulasan lengkapnya. Tujuan utama dari Petrus adalah membasmi penjahat kelas teri seperti preman, maling, dan juga bandar judi. Biasanya penjahat ini akan dijemput oleh sekelompok orang dari militer dan dibawa ke tempat yang sepi. Di sana, penjahat ini akan disiksa dan ditali tubuhnya menggunakan simpul clove hitch, yaitu hanya orang yang terlatih yang mampu melakukannya. Setelah disiksa, biasanya penjahat akan langsung ditembak di tempat. Setelah itu, penjahat akan ditinggalkan begitu saja di jalan atau kebun. Penembakan ini dianggap sebagai salah satu cara paling cepat untuk membasmi banyak penjahat, meski caranya salah dan tentu saja melanggar HAM. Selama 2 tahun, penjahat di Indonesia terutama di daerah operasi Petrus, seperti di provinsi di Jawa, banyak yang bersembunyi. Atau jika tidak, mereka akan ke rumah sakit untuk menghilangkan tatonya. Banyak dari mereka yang ketakutan karena tato dianggap sebagai salah satu simbol penjahat di Indonesia, bahkan sampai sekarang. Orang yang melakukan operasi ini juga kadang salah tangkap. Akhirnya, banyak orang yang sebenarnya bukan penjahat atau mantan penjahat harus rela mendapatkan timah panas. Total selama 2 tahun, nyaris 1.000 orang penjahat dan diduga penjahat mati dengan mengenaskan tanpa tahu siapa pembunuhnya. Pada dasarnya, penembakan tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu adalah tindakan melanggar hukum, bahkan melanggar HAM. Namun karena pelakunya dari organisasi militer, hal ini akan susah untuk ditangkap. Pun mereka melakukannya secara diam-diam dan penduduk tidak tahu menahu hingga pagi hari penduduk mendapatkan kiriman mayat. Biasanya saat mayat ditemukan akan terselip amplop berisi uang dengan nominal Rp20.000. Uang ini harus digunakan untuk biaya penguburan mayat. Penduduk biasanya menjuluki mayat tersebut sebagai bandeng. Fenomena Petrus memang mengerikan, namun di sisi lain penduduk juga lebih merasa aman. Pasalnya, mereka menyetujui jika penjahat lebih baik mati daripada meresahkan masyarakat. Fenomena Petrus seperti buah simalakama yang dimakan ataupun tidak, tetapi tetap menghasilkan petaka. Pada tahun 1983 sampai tahun 1985, media benar-benar dibungkam oleh pemerintah. Mereka dilarang untuk mengabarkan hal-hal terkait Petrus. Pemerintah yang kala itu dipimpin oleh Pak Soeharto ingin masyarakat segera lupa dengan hal mengerikan ini. Dengan begitu, kejahatan dan pelanggaran HAM tidak akan membuat pemerintah jadi mengalami kesusahan. Selain itu, di buku-buku sejarah yang ada di sekolah tidak akan muncul peristiwa ini. Petrus adalah borok yang ingin ditutup oleh pemerintah dan masyarakatnya harus lupa. Hingga saat ini belum ada kejelasan siapa saja yang harus bertanggung jawab dan harus diadili. Petrus pun lenyap dan menguap meski ceritanya masih terdengar sangat menyeramkan. Di era modern seperti ini, Petrus telah menjelma menjadi bentuk yang lain. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah Densus 88 yang akan menyergap hingga membunuh orang yang dicurigai sebagai teroris. Selain itu, orang-orang dari kaum militer juga kerap menggunakan senjata untuk membunuh rakyat dengan arogansi yang tinggi.
Petrus atau sejenisnya hanya menghabisi sesuatu yang kecil, tidak untuk sesuatu yang besar. Bayangkan jika penjahat berdasi yang lebih rakus dibasmi, maka tidak akan ada orang yang berani korupsi di Indonesia. Sayangnya, para tikus yang gemar memakan uang negara tersebut terlalu kuat dibanding penegak hukum manapun di Indonesia. Pembunuhan dengan dalih apapun adalah hal yang mengerikan, terlebih membunuh secara brutal dan meresahkan banyak orang. Meskipun niatnya untuk membantu masyarakat menjadi aman, Petrus adalah fenomena paling mengerikan di mana nyawa hanya seharga satu butir peluru. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terus update wawasanmu dengan menyaksikan video-video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.